Selamat datang di 20 besar kompetisi stand up comedy digital BLPM buat lucu perjuanganmu dari BNI Live ID. Semangat. Udah 20 besar Indu. Mantap. Waduh, kan? gila, Gokil kan? Berarti yang kemarin itu Kemarin audisi tuh pas gua sama Regen lucu-lucu banget tuh. Lucu-lucu. Itu berapa orang tuh? Gila lu, dari 300 lebih harus disaring 20. Penjurannya ketat banget dong. 300 ke 20. Ke 20. Berarti 20 ini udah paling yang terbaik menurut gua. Berarti sisanya nggak terbaik ya, karena ada kebuang. Enggak, selain itu satu ya kan. Terus kedua memang mereka kurang aja. Oh memang kalah. Tapi memang ketat penilaian lu. Ada yang debat sampai maghrib lo debat itu. Lu debat sama Regen sampai maghrib. Sampai maghrib wow. Untuk nentuin siapa yang bakal ngisi slot di 20 besar itu. Karena memang lucu-lucu, ada lucu versi Regen, ada lucu versi gua, ada yang lucu. Dan kita harus rundingin bareng-bareng juga. Ada lucu versi BNI Live. Lucu versi BNI Live. Iya kan? Iya sih benar. Dan akhirnya kepilih tuh 20 besarnya sekarang. Dan sisa 20 besar. Lu udah gak sabar dong untuk ngelihat video-videonya. Sekarang 3 menit tuh. Oh, dan ada temanya. Temanya adalah warisan untuk anak cucu. Warisan untuk anak cucu. Lucu juga ya. Iya. Ini temanya aja di komedi, warisan untuk anak cucu. Lu punya warisan untuk anak cucu gak ya? Sementara masih utang. Kayaknya warisan yang gue bisa kasih ke anak cucu gue PS4 dah. Gak ada lagi. Lah gue sama masa priwitan. Gak ada dong. Masa gue gak ada lagi gue kayaknya. Iya. Itu buat anak cucu gue jual lagi ya kan. Makanya. Priwitan lu gimana? Priwitan lu ya paling gak prit. Minta makan. Nando, sebetulnya BLPM itu ada kepanjangannya. BNI Life Plan Multi Protection. Yang merupakan produk perlindungan dan perencanaan masa depan dalam satu solusi. Dengan manfaat utama adalah uang pertanggungan sampai dengan 200 kali premi dasar setiap bulannya. Oh ya, dan dia juga bisa memaksimalkan manfaat tambahan Pro Hospital dan Surgical Care Plus, yaitu santunan rawat inap per hari. Dan ada Pro Illness Care Plus, perlindungan terhadap 117 penyakit kritis, dan yang terpenting fleksibel dalam pembayaran preminya. Mantap ya BNI Life ya. Mantap memang. Jadi ini buat orang-orang kayak kita nih yang penghasilannya nggak nentu, bisa nyisin 300.000 per bulan tuh. Per bulan. Minimal tuh ada 300.000 per bulan. Jadi kalau kita meninggal, ada yang kita warisin 200 kali lipat dari premi dasar. 60 juta kurang lebih kita bisa warisin kan? Gila kan? Keren banget kan BNI Life ya? Nah, lu penasaran banget dong untuk nonton peserta-peserta yang masuk 20 besar ini. Lucu-lucu banget tuh pasti. Ya, kita udah tahu bahwa 20 besar dari 300, ini lucunya udah ekstra dong. Iya. Karena dia harus mengamankan posisi di grand final nanti. Iya, karena dari 20 tuh besar tuh ada Habibie dari Ciledug. Oh, tahu gue. Tahu ya, yang gemuk, yang tukang sayur. Iya, tahu mirip Said Baju-Bajuri. Bener gak? Bener kan Said Baju-Bajuri, tahu gua. Said Baju-Bajuri bener. Tahu Ciledug. Ada Wahui. Wahui tahu gua. Wahui tahu ya. Wahui tahu. Diki Mangai. Oh, Mangai ikut. Oke. Ada Yono Bakri. Yang mukanya kayak capung tuh kan. Tahu. Kayak motor Bajeta merek. Bismillahirrahmanirrahim. Halo live friend. Ya. BLPM, berangkat lari pulang mundur. Mundur, akhirnya nyampe di semifinal. Iya. Dan di semifinal ini gue harus ketemu Ronald sama Erwin Belo, di mana mereka berdua lagi berlomba juga di kompetisi sebelah. Messi udah ke PSG soalnya. Di kompetisi sebelah ada apa sih bang nyampe mampir ke sini? Apa pesimis bakal kalah? Canda bang. Dan gue punya temen umurnya 28. Udah menikah, punya anak 1. Dan dia terlilit hutang belasan juta sama pinjaman online. Bayangin di umur 29 dia meninggal. Kasihan anaknya. Harus yatim dalam keadaan terlilit hutang itu. Anak adalah pewaris. Kasihan anaknya kalau ditanya soal warisan sama temennya. Bro, dapat warisan apa aja lu? Cuma dapat 1 bit karbu sama 9. Wah, 900 juta. 9 pinjol gagal bayar beserta debt kolektor sangar. Kasian kan kalau misalnya anak lain gitu. Naik motor cuma takut ditilang. Anak dia takut mata elang.
Makanya gue mau pakai BNI Life Plan Multi Protection. Biar kalau misalnya gue punya istri, punya anak, dan gue meninggal, mereka nggak usah susah payah nyari santunan yatim gitu. Tinggal aja di rumah ongkang-ongkang kaki nonton Tom and Jerry. Karena gue bakal dapat pertanggungan 200 kali dari premi. Ih, hidupnya bakal easy life banget walaupun gue meninggal sih. Sayang banget karena kita lihat di sebelah kirinya dia itu ada helm nggak digunain. Sayang banget itu bisa make tambahin kelucuan tuh. Iya, maksud gue pertama sayang banget dia nggak cerita diri dia sendiri dari awal. Dia cerita temennya ya kan, yang kelilit pinjaman online segala macam. Itu kan temannya. Maksud gua kayaknya yakin banget dia warisannya banyak, padahal syutingnya di tempat kayak gitu aja kan ya. Maksudnya lu aja miskin. Maksud gua lu kalau udah miskin nih bahas diri lu sendiri aja, kayak warisan lu banyak gitu. Kenapa lu? Ini kan stand up ya, bukan ngomongin orang ya. Bukan ngomongin orang, stand up gitu. Kenapa nggak cari yang terdekat yang gitu? terdekat, lu ngebahas diri lu sendiri. Soalnya kenapa dia lolos, kemarin video dia bagus dulu. Dia ada backgroundnya bagus, jelas gitu. Kayak seolah-olah kayak ini proper gitu secara video gitu. Di audisi berarti waktu kemarin itu dia bagus dan proper videonya. proper secara video. Berarti gini yo, kenapa dia sekarang ngomongin temennya? Karena mungkin dia orang kaya lagi diculik ditaruh gudang. Terus dia maksain, boleh nggak saya minta satu permintaan untuk ikut stand up BNI Live? Karena saya ingin menuju grand final. Akhirnya dia ada pressure, bukan gak lucu, tapi pressure yang anjir, gue kalau nggak lucu bener-bener ditusuk sama penculik. Di stand up kan PD tuh nggak jadi masalah. Nggak kan? masalah, PD. nggak masalah. Kalau percaya dirinya over kayak gitu, paling nggak diimbangin sama materinya yang kuat. Iya sih. Iya, percaya dirinya boleh, materinya nggak boleh. Udah tahu ini kan syutingnya di rumah ya kan, dia lu syuting jadi bisa berapa kali take. Masa ada kata-kata yang belibet dia nggak sadar? Kan harus nonton video dulu sebelum dikirim ya. Lu tahu kata-katanya gini, nanti kalau istri gua nikah nanti, lah gimana kan istri jadi istri lo ya kan? itu tadi gue gue pengen ngomong, cuman ntar dulu deh, takut ada bagian pas yang lucunya nih gitu. Iya, ternyata emang nggak ada sampai akhir. Yang lucu malah salah ngomong ya. Halo, saya Bobby Darwin. BLPM, biduan loncat, penonton meronta. Semua orang pasti mewariskan yang terbaik buat anak cucunya. Tidak terkecuali almarhum kakek saya. Dia juga mewariskan yang terbaik menurutnya. Karena mentang-mentang almarhum kakek saya itu mantan kepala sekolah, dia itu mewariskan saya itu ya buku. 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 Buku lagi. Lemarinya 4 nggak jadi rule of 3. Kalau buku adalah jendela dunia, maka rumah saya jendela semua. Ada saingan sama Lawang Sewu. Angker rumah saya. Kemarin tetangga saya dapat warisan 500 juta, Bang. Saya juga dapat warisan 500 juta dalam bentuk kamus. Saya nggak kaya harta, malah kaya kosakata. Sekarang saya kalau nonton film nggak usah pakai subtitle, Bang. Apa itu lo, Bang Ganteng? Bahkan karena rumah saya ini banyak bukunya, udah kayak perpustakaan. Kemarin ada yang ke rumah saya, numpang foto wisuda, ngajak keluarganya, Bang. Rame-rame katanya, background bukunya lebih real. Sempat ada yang meeting Zoom juga di sini. Tapi ilmu yang diberikan oleh kakek saya kepada saya itu nggak ada yang masuk ke otak, Bang. Nol saya ini, Bang. Kuliah di DO, 2 tahun nganggur. Untung ada lomba BNI Live ini. Kalau nggak ada lomba BNI Live ini, isi galeri HP saya cuma screenshotan lowongan kerja yang mau nerima orang tatuan, itu tok. Bahkan saya ini kan udah nol ya. Teman-teman saya kalau ke rumah saya itu nganggep saya itu kutu buku. Padahal saya nggak lebih daripada kutu kupret, Bang. Nggak pernah saya sentuh buku-buku ini, nggak pernah saya sentuh. Pernah sekali saya sentuh, itu pun pas geser lemari, nggak sengaja nyentuhnya. Saking nolnya saya, Bang, saya kan di sini mulai kecil. Bahkan ketika almarhum kakek saya meninggal, orang tua saya nggak mau loh tinggal di sini sama saya, diasingkan saya, Bang. Ki Hajar Dewantara diasingkan bikin buku. Bung Karno 4 tahun, Bang, diasingkan bikin buku. Saya diasingkan, sudah ada buku. Nulis apa saya, Bang? 33 tahun saya diasingkan di sini, cuma nulis materi 3 menit loh. Tapi, Bang, asal Abang sadar, di sini, Bang,
ada space kosong, ada buku hilang bang. Saya curiga ini pasti buang sama anak saya. Dia takut kalau ini diwariskan kepada mereka bang. Makanya, tak dulu bang, saya tanya ke anak saya. Kedi, Kenta, mana biografi Bio Pauline? Kenapa biografi Bio? Aduh, wah, ini nggak kalau buat gua, ini komik udah jadi sih. Kalau ini komik udah jadi, ini komik udah jadi. Karena Bobby Darwin ya, maksudnya di komunitasnya juga udah orang yang terkenal, udah punya spesial juga Bobby Darwin kan. Dari segi materi, segi apa yang diomongin, jelas bahwa apa yang pengen diomongin udah jelas banget sih, nggak ngawang gitu. Lu sadar nggak sih premis dia cuma satu, tau nggak? Satu dipecahin banyak. Iya, cuman itu doang diwarisin buku. Buku. Itu doang premisnya satu doang. Iya. Tapi bisa dipretelin, di mapping sampai banyak banget. Sampai di closingnya masih ada tuh. Bukunya hilang, takutnya dibuang sama anaknya juga nggak mau diwarisin buku. Dan yang gue seneng biar kita yang tertawa, nggak ada efek ketawanya gitu. Nggak ada, iya. Nggak ada tiba-tiba oh no, nggak ada. Tapi itu yang gue seneng. Tapi yang masih ngeselin sih openingnya sih, biduan loncat ditambahin sama video. Biduan loncat, penonton meronta. Ya iya dong. Dan masalahnya ada buktinya. Iya, rata-rata yang mereka tuh ngeluhnya bingung gitu mau ngasih warisan apa untuk anak cucunya gitu. Keluarnya sama, mau ngasih apa ya buat anak cucu ya. Sementara gue masih kayak gini nih, bisa nggak gue ngasih warisan apa ya untuk anak cucu ya? Nah padahal Leo ya, asuransi cara termudah punya aset yang bisa diwariskan karena BNI Life Plan Multi Protection merupakan produk perlindungan dan perencanaan masa depan dalam satu solusi dengan manfaat utama adalah uang. Pertanggungan sampai dengan 200 kali dari premi dasar setiap bulannya. Gede juga kan berarti kan? Lumayan. Dan ada juga yang paling minim cuma 300.000 per bulan ya kan? Ada juga. Tuh. Punya asuransi cuma seharga kita jajan boba selama seminggu. Halo, perkenalkan dan persembahkan nama gue Aris SAP. SAP itu singkatan Solusi Abadi Plus. Jadi Solusi Abadi Plus ini adalah program yang lagi gencar-gencarnya di BNI Lab. Ngomongin soal warisan untuk anak, Michael Jackson itu ngasih warisan ke anaknya 500 miliar. Anak Michael Jackson dapat warisan 500M. Megang duit 500M itu enak ya kan. Mau ketemuan cewek Tinder juga nggak malu. Soalnya gue pernah ketemuan cewek Tinder bawa duit cuma 20.000. Ya ampun, 20.000 buat beli masker kain 4 biji ya udah habis ya kan. Apalagi buat jalan sama cewek Tinder ya kan. Jadi profesi gue ini sebagai seorang driver taksi online. Gue kemarin ditawarin antar jemput pasien COVID ke gedung Wisma Atlet dibayar 500.000 sehari. 500.000 kan lumayan ya. Di situ gue bingung, bimbang, merenung sambil bersandar di pundak Soimah kan. 500.000 lumayan. Cuma ini masalahnya kan COVID ya kan. Bukan kecengklak. Kalau kecengklak diobatin pakai minyak tawon kelar. COVID diobatin pakai minyak tawon yang kelar. Udah gitu nih, gue takutnya antar jemputnya jauh-jauh kalau misalnya ini gue ambil ya kan. Ini gue jemputnya dari Bekasi ke Manokwari, ke Ambon, Denpasar, terakhir ke Mangga Besar ya kan. Pas mau gue jemput ya kan katanya nanggung, dia lagi di kafe. Ya mau nggak mau ya kan gue masuk ke dalam ya kan. Daripada gue ngejajanin cewek Tinder lagi, gue duit 20.000 ya kan. Tipis sih belakangnya, tapi tolonglah BNI Live. Pertama dia di awal nggak kasih singkatan BLPM, padahal jelas katanya di briefnya harus bikin yang kocak. Malah dia bikin singkatan dari nama sendiri, emang nama Anda jadi tagline di sini. Iya, segitu pedenya DJ kan. Udah gitu kan dia salah satu member Sohibul Diksi lah. Oke, sama juga kayak gua. Dia kayaknya salah penempatan diksi dan bridgingnya kasar banget gitu dari potongan beat yang beat pertama, beat kedua. Jangankan bridging, dia nge-cut video aja yo. Editannya aja kasar, gak bridging. Jangankan bridging, dia aja ngedit nge-cut. Gua kira mau pasren, diem ke depan, vlog matiin. Ya jadi. Ada banget emang ya. Aduh lucu banget. Tapi buat gua si Aris DJ. Kalau emang mau main aneh, kayak di awal. Iya, benar. Gua agak kaget tuh, tapi itu fakta. Anehnya fakta. Michael Jackson ngewarisin. Itu bagus premisnya. Iya.
tiba-tiba nganter pasien COVID itu jauh banget kan. Jauh banget. Nah, itu dia tiba-tiba gue kok tiba-tiba dia beda lagi. Iya. Sama gue kaget kenapa tiba-tiba Pundak Soimah. Iya. Itu gue nggak tahu. Itu cuma yang lucunya menurut gue Pundak Soimah karena nggak ada. Oh, mau main diksi. Sedangkan diksi kan harus ada kaki setup yang kuat. Tapi ya dia nggak punya kakinya itu. Nggak punya kaki setup yang kuat. Itu makanya gue agak kaget kok. Kayak masih setup buat gue soalnya. Iya masih setup. Masih setup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, saya Maskur. Dan di video audisi yang kemarin, saya tuh udah ngomong kalau saya itu pusing nyari kepanjangan BLPM. Lah kok di video yang sekarang disuruh nyari kepanjangannya lagi. Saya kan jadinya BLPM. Bisa lolos, pengen marah kami Bang. Emosi lu saya Bang. Tapi yang bikin lebih saya emosi Bang, panitia nentuin tema warisan. Ya Allah. Jujur ya Bang, saya ini cuma karyawan toko. Saya di rumah 5 bersaudara Bang. Bapak saya aja cuma petani miskin ya Allah. Ibu saya itu cuma penjual gorengan Bang. Saya kalau di rumah lebih sering rebutan gorengan daripada warisan. Gak cocok Bang kalau saya suruh ngomongin warisan. Yang lebih cocok itu Rafathar Bang. Karena Rafathar warisannya banyak. Rafathar kalau ikut lomba BLPM, jangankan 3 menit Bang, 3 tahun juga gak bakal habis tuh pembahasannya. Dan Rafathar nih ya, kalau kuliah pasti juga fokus Bang sama kuliahnya. Gak mungkin Rafathar kuliah sambil kerja part-time jaga stand boba, gak mungkin. Buat gua awalnya dapet sih buat gua sih, maksudnya gua masih pengen dengerin. Tapi pas kayak mau ke Rafathar itu what if ya jatuhnya, apa sih? Itu yang tadi juga gue rasain, dia mau what if ke Rafathar Tapi gue nggak nyambung. Tapi nggak, masalahnya tuh dia nggak nyelesain dianya kayak gimana dulu. Iya. Ya kan. Itu terakhir abis dari gorengan. Itu padahal masih dilanjut terus, masih lucu terus. Itu lucu terus. Dia 5 bersaudara loh. 5 bersaudara. Kita, nah kalau mau mainnya coba bayangin 5 saudara rebutannya gorengan. Iya. Itu aduh, tapi seakan-akan jadi warisan ya. Iya. Itu lucu banget. Iya, sayang banget. Makanya gue kaget. Kok tiba-tiba berubah? Apa jangan-jangan dia udah punya materi Rafathar duluan tuh, jadi tiba-tiba Rafatharnya ditempel aja gitu ya kan. Oh iya. Bener. Dan gue gak nyambung nih. Kenapa tiba-tiba ke Rafathar itu doang sih? Iya, gue rasa itu punya dia udah entah gue yang skip tiba-tiba kok dia jadi bahas Rafathar atau emang dia tiba-tiba pindah. BLPM belum lucu, panggil Mangai Yongkrai. Idih mantap bener dah. Jadi ngomongin soal warisan yang paling penting itu bukan harta ataupun barang berharga. Nah, itu barusan opini dari orang-orang yang kagak punya apa-apa kayak gue. Gua lahir dalam keadaan miskin dan sekarang gedenya juga belangsak. BNI Live lagi pakai ngingetin warisan. Allahu Akbar. Demi Allah, demi Rasulullah, nikah aja gua kagak kepikiran. Ya emang gua sekarang lagi pacaran sama salah satu komik terkenal, juara 1 kompetisi di TV. Gua pacaran sama Popon Kerop. Bukan, gue pacarnya Aci Resti. Udah kelihatan ya kan, harta dia punya, barang berharga banyak. Ya gue sih berharap gitu bisa nikah sama dia. Tapi kan kagak mungkin kalau dia ngasih warisan ke anak. Lah kan udah jelas gitu, gue laki, harga diri bro. Lihat gua, masa iya warisan jatuh ke anak? Ya udah pasti ke gua. Loncong banget gua dilangkain. Terus ada lagi yang ngomong sama gua, Ngai lu kagak takut apa nikah sama dia dijadiin pembantu? Hei, jangankan pembantu, abdi dalam yang paling dalam gua siap. Lah orang gue menikah kagak bawa apa-apa, gue cuma bawa tubuh doang. Sejujurnya gue tuh sayang banget sama dia. Sayang banget. Masa iya ada warisan di depan mata gue tolak sih?
belum lucu panggil Mangai. Itu kan suatu pede banget ya. Tapi dia ngebuktiin. Iya, pedenya dibayar dengan materi yang bagus. Dibayar dengan materi yang bagus. Beda sama Triana tadi. Sama kayak Bobby Darwin ya, karena mungkin deket yang dibahas. Ya, pertama dekat yang dibahas dan kedua mungkin dia udah lama di komunitas. Udah tahu cara menulis materi yang kayak gimana. Cara nulis materi gimana, tahu. Jadi bagus banget sebetulnya. Sama ini yang sama kayak dia yang nulis ceweknya dah. Buat modal nikah nih Aci nih. Feeling gua bisa lucu gini. Iya, jangan-jangan Aci yang nulis ya kan. Aci yang nulis, yo nggak mungkin yo Mangai kayak begini yo. Yakin gua. Walaupun Aci yang nulis paling nggak Mangai eksekusinya baik. Iya. Keren eksekusinya. Dan lelaki bertanggung jawab. Laki-laki masih mau duit, modal duit karena berjuang, bro. Udah materi gua tulisin masih lu ngebawain juga masih nggak bisa ya kan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Erwin Blo dan inilah BLPM. Banget sih Blo. Wah, gila. Berita lucu pedagang mie ayam. Bang, mie ayam masuk, Bang. Sebentar, saya sedang baca berita. Oke, Bang. Sejatinya, seorang ayah memberi warisan kepada anaknya berupa harta atau benda, namun tidak kepada Evan Latimer, karena beliau mendapat warisan dari ayahnya berupa alat vital dari Napoleon Bonaparte yang ia dapatkan di pasar lelang di kota Paris pada tahun 1977 dengan harga 33.900.000. Maksud gue gini aja, bro. Lo mau ngasih warisan ke anak lo, kenapa lo kepikiran beli gituan? Alat vital lo. Masa lo warisin ke anak lo sih? Malah anak lo cewek. Kalau duit nih, kan enak dia bisa buat pegangan. Lah gituan, siapa yang mau megang? Gua aja ngeliatnya geli. Cuma gituan doang, gua juga nih, gua masih belum nikah, gua belum punya anak, tapi gua udah punya pikiran buat masa depan gua. Ntar anak gua mau warisan apa ya? Nanti gue punya rumah yang bagus, soalnya rumah gue jelek sekarang, nggak bisa diwarisin. Gue pernah malam-malam hujan mati lampu, di kamar gue bocor. Jadi gue tidur di sebelah gue ada baskom isi air sama lilin. Bukan apa-apa, gue takut disangka babi ngepet. Ntar ada tetangga gue lewat kan ngeliat kayak gitu, ih si Blo babi ngepet ya? Lah bukan, dia mau macan tutul. Lah bukan yang babi tutul, bukan dia mau macan ngepet. Gitu. Closingnya kuring. Ditambah efek biar tambah kocak tapi nggak kocak. Closingnya kuring. Ih sayang banget di macan tutul sama Mad itu dia lucu. Tapi menurut gua dia niat secara opening pertama. Iya. Terus dia ngebedah. Dia kan kayak soalnya jadi pembaca berita dan dia ngasih satu fakta berita dan fakta beritanya dijadiin isi materi. Itu bener tuh. Itu bener ya. Bener, bagus tuh. Bagus banget. Kalau mau observasi yang kayak begitu. Yang kayak gitu menurut gua. Walaupun gak terdekat, tapi lu bisa ngebawanya. Dengan bener. Iya. Itu contoh observasi yang bener tuh bagus tadi Blo. Kalau closingnya sampai babi ngepet, macan babi atau babi met-met, macan met-met apalah itu tadi ya. Itu udah segitu. Iya. BLPM buat lucu Paskibra Manowari ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal. Saya adalah anak orang miskin dan bapak saya cuma seorang supir. Tapi meskipun begitu, bapak saya selalu mencoba mewariskan skill supirnya kepada saya. Dari kecil saya selalu diajak bapak saya ikut nyupir, ikut bapak saya kerja gitu. Dan saya jadi tahu banyak kebiasaan-kebiasaan supir yang selama ini saya nggak pernah tahu gitu. Ada satu kebiasaan unik bapak saya yang saya sendiri baru tahu gitu. Bapak saya kalau nyupir itu suka tiba-tiba berhenti di tengah jalan, terus keluar dari mobil, pipis di ban mobil. Nah, ini saya tuh jadi tahu. Inilah alasan mengapa kamar mandi di rumah saya itu selalu ada ban mobil ya. Ternyata bapak saya nggak bisa pipis kalau nggak ada ban. Dan di usia saya yang sekarang kan, saya tuh mulai takut gitu. Apa yang harus saya wariskan untuk anak cucu saya, sedangkan saya tuh nggak punya apa-apa selain semangat gitu ya. Udah 7 tahun saya jomblo dan nggak kerasa sampai saya dapat kenalan di Instagram. Kita udah DM akrab nih. Kemudian saya minta nomor WA-nya dia. Dia malah nanya buat apa? Buat apa dasmu gitu ya? Ya kan saya minta nomor WA-nya supaya kita bisa jadi lebih akrab, kita bisa jadi chattingan tiap hari. Kita bisa jadi lebih dekat gitu. Masa iya aku minta nomor WA kamu terus kamu tak masukin grup rapat RW? Enggak kan? Dan dia tuh selalu menganggap saya adalah orang yang nggak pernah serius gitu. Ya udah gitu.
Saya DM dia lagi, oke, kalau memang kamu pengen diseriusin, besok kasih aku Sherlock alamat kamu. Aku akan datang bersama kedua orang tuaku. Dia masih nanya buat apa? Buat apa? Ya kan harusnya kamu tahu gitu. Aku datang sama orang tua aku nanti mau ngelamar kamu. Masa iya aku bawa orang tua aku nanti keluarga kita separingan? Buat apa? Dia nggak dari awal ngebahas bapaknya supir kan? Kayak orang ditanya bapak lu kerja apa supir? Nah, kayak gitu jadinya. Apa jangan-jangan ini materi baru ya? Iya. Tapi kalau menurut gue nggak tahu ya entah materi baru. Tapi kayak terlalu belum ditrim buat gue tuh kayak kepanjangan setup tiba-tiba punchline-nya hanya segini doang. Buat gue sayang. Gue nggak tahu Adit ini asal mana ya. Gue nggak tahu. Tapi yang bisa dipastikan adalah dia beneran orang miskin. Karena bikin video rumahnya nggak ada atap. Kalau dia nggak miskin, rumahnya punya atap dong. Nggak mungkin ada suara. Enggak, videonya dong. Iya, itu kan lu bisa audio bagus, tapi lu ada mengganggu yang bikin kita nggak fokus sama apa yang lu omongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ronald dan masih disuruh bikin singkatan dari BLPM. Jadi gini, kemarin sore tuh gue nggak sengaja ngelihat Balotelli lewat pasar maling. Temanya tuh warisan untuk anak ya. Ini mohon maaf nih BNI Live. Gue lagi jadi pengangguran. Dan sekarang duit gue tinggal cepet. Boro-boro gue mikirin warisan. Gue lebih mikirin jangan sampai gue lupa naro itu cepet. Kelar gue kalau lupa. Dan gue tuh niatnya bikin materi warisan untuk anak ini pengen gue bikin sebercanda mungkin. Tapi salahnya gue bikinnya jam 2 pagi. Malah jadi overthinking. Gue kepikiran beneran, ya Allah, hidup gue kok gini-gini aja ya. Warisan apa yang mau gue kasih gitu. Kepikiran gue apa yang mau gue kasih. Masa cepet yang tadi bagi 2. Nina, kamu gocap, papa gocap. Simpen ya duitnya. Anak kecil ingetannya belum kuat. Kalau dia lupa naro juga kelar kita berdua. Tapi beruntungnya gue ikut lomba BNI Live ini. Gue jadi baca fasilitas BLPM ini. Niatnya buat riset materi. Tapi pas gue baca, ini nih warisan untuk anak gue nih. BNI Life Plan Multi Protection. Easy Life, BNI Life. Halo bapak-bapak petinggi BNI Life. Gue beruntung gitu. Karena gue tertarik sama fasilitas tambahannya si BLPM ini. Jadi dia memberikan perlindungan untuk 117 penyakit kritis. Gue sih belum baca penyakitnya apa aja gitu. Tapi gue berharap asam lambung di cover, Pak. Wah, gue setuju. Ya karena penyakit kayak gue, orang susah kayak gini asam lambung. Ya paling sama ini, kayak jempol kaki, besot, jalan gak hati-hati. Ya kayaknya dari semuanya yang masuk dapat poin plus dari orang dalam Ronald. Gue paling suka itu. Bridging-nya bagus. Tapi gue paling suka materi dia nulis materi jam 2 pagi. Iya, wah itu lucu banget sih. Materi jadi kagak. Mana overthinking. Overthinking. Lucu banget. Itu lucu banget. Itu yang bener-bener, ya gue pengen cerita nih, dengerin dong gitu. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Habibi dan gue ini pedagang sayur. BLPM, biduan langsing megang mayones. Temanya warisan untuk anak atau cucu, ya Allah. Buat orang kayak gue yang stand up 5 tahun, cuma nambah umur sama berat badan, paling cuma bisa ngasih kata maaf, maafin ayah. Nah, ayah gak bisa ngasih apa-apa. Karena emang gak ada yang bisa dikasih. Lagian boro-boro mikirin warisan buat anak. Gue aja pacaran 12 kali, semuanya pergi tanpa alasan. Tapi buat kalian, jelas kan alasannya? Setelah banyak hal yang gue lakuin, dia malah hianatin gue. Dia malah jadian sama sahabat gue, tukang martabak. Ya Allah. Dulu gue pikir martabak cuma bisa bikin diabetes, ternyata bisa bikin dia pergi juga. Makanya gue kesel banget sekarang sama hal-hal yang berbau martabak. Kalau gue keluar rumah ngeliat tulisan martabak Bangka, gue coret, gue jadiin Bangka Belitung. Jauh lalu. Nggak, gue kesel banget, gue benci banget sama sahabat gue. Rasanya gue pengen pangalamin tokonya, terus gue bisikin, petualangan seri ini udah ada part 2-nya loh.
Dan sebagai anak nih gue udah gak mikirin warisan dari orang tua gue. Karena abang-abang gue nih banyak banget. Sedangkan orang tua gue nih cuma pedagang sayur. Abang gue yang pertama dapat mobil sayur. Abang gue yang kedua dapat lapak sayur. Lah gue cuma kebagian Royco segaris, ya Allah. Makanya sekarang gue kerja keras banget banting tulang. Jam 1 malam udah bangun ngantuk-ngantuk naik motor kena lubang jatuh game over dari rumah lagi. Biar bisa ikut program BLPM. Biar anak gue nanti gak cuma kebagian warisan Royco segaris. Udah lucu-lucu Habibi. 1-2 aman lah, 1-2 aman. Iya, muji produk Cuma boleh, kalau tapi sampai- selip punchline lah gitu maksud gua. Bener nggak? Di kompetisi kalau muji produk boleh, tapi selip punchline. Selip gitu. punchline, iya. Ini selipin video orang ketawa, sialan banget. Iya. Tapi kita, maksudnya kita nggak apa-apa. Mungkin kalau yang 1-2-nya di awal nggak pakai video, itu kaget kita. Tapi ini hampir setiap video pakai itu. Iya, sayang banget. Jadi efek kaget kita tuh udah ya nggak ada lagi. Udah Kita nggak tahu ada. kalau habis punchline gini nih. Ya udah. Buat gue oke sih yo, buat gue oke. Buat gue oke untuk dari awal sama tengah. Ending udah nggak ada efek kejut buat gue untuk ketawa lagi. Sama yang paling gua benci di video itu kasurnya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLPM, Batistuta lupa pakai masker. Ngomongin soal warisan, kedengarannya mah emang enak. Buat yang ada. Lah buat gua orang yang kagak ada, ya ampun apaan yang mau didengerin. Kalau orang yang ada, orang tuanya, harta bendanya banyak, enak. Dibagi buat anak cucunya. Yang ini dapat rumah, yang ini dapat tanah, yang ini dapat gerbang pintu doang. Lah kalau gue ya ampun apaan yang diwarisin. Lagian nyai gue punya rumah tuh kecil. Diwarisin buat anak-anaknya. Isinya cuma 2 kamar. Nyai gue punya anak 10. Mati 7 sisa 3. Rumah kecil kayak gini dibagi 3 orang aja ngecaknya puyeng. Apalagi yang 7 masih hidup sama cucu-cucunya. Yang ada gue kebagian gayung doang sama sabun. Lagian orang kaya gue dapat warisan kecil aja di Uber mulu. Ya Allah gue mah. Lah kemarin gue main ke rumah encang gue. Bentaran banget ditanya, Widi yang dapat warisan gede. Ya ampun Cang, dapat warisan juga segini-gininya doang. Buset, bagilah encang lu 200. Lah, bagi duit. Saya Wayu, bukan Mbak Imo, ngapa minta duit mulu. Jangan kata 200, Cang. Kalau saya punya duit, encang saya dandanin. Saya ajak ke disco. Buset dah. Lagian juga orang miskin ya, kalau dapat duit gede tuh kadang suka kaget gitu. Kadang duitnya suka diperlakuin yang kagak bener gitu, bakal foya-foya. Ini kejadian langsung sama saudara gua. Dia dapat warisan gede banget dari emaknya. Tadianya dengan duit tuh dibakal beli rumah, malah dibakal mabok. Dia beliin Raja Wali sampai 3 krat. Temennya diajak mabok, buset. Masalah tuh orang tuh ada aja gitu duit dibakal foya-foya. Ampe nih ya, ada tukang dagang lewat depan mukanya nih, dibayarin. Tukang cendol nih, lewat set dibayarin sama pikulannya. Sekarang dia nyesel hidupnya. Sekarang dia kerja jadi tukang sampah. Yang dulunya dia buang-buang duit, sekarang dibuang keluarganya. Ya Allah, kasihan banget. Emang ente mah pantes. Makasih aku Wi. Cuman premis doang yang lucunya punchline nggak ada gitu. Gue curiga materinya baru nulis. Iya. Gue curiganya itu sih. Lebih curiganya baru sih, makanya gue dari tadi kok begini mulu. Dan dengan pola yang sama mulu punchline-nya. Penekanan yang sama, pola yang sama. Hampir itu hampir pengen akhir, hampir di closing, hampir mau di closing ya. Hampir pengen di closing. Iya. Dan delivery jelek. Kayaknya baru ya, delivery jelek. Berasa di kenapa itu materi baru karena delivery jelek, keburu-buru. Keburu-buru pengen cepat selesai. Assalamualaikum, kenalin gue Surya, gue satpam kerjaan sampingan ojek online, BLPM. Babe lupa persiapin masa depan. Udah gitu temanya warisan untuk anak cucu. Ya Allah. Ini ketakutan gue bang. Soalnya selama gue jadi satpam dengan gaji 4 juta sebulan, gue belum punya tuh benda berharga yang bakal gue warisin buat anak bini gue. Kalau gue mati sekarang, yang bakal gue warisin apaan? Masa buku laporan satpam? Kayak kagak yang ada anak bini gue tahu kegiatan gue. Makanya nih, gue pengen ikut asuransi BNI Life. Preminya murah banget. 300.000 sebulan, anak bini gue bisa dapet 60 juta. Kalau gue mati, gak apa-apa gue mati duluan.
Yang penting kan anak bini gue bisa dapat warisan. Duit lagi. Bukan buku laporan satpam. Untuk mewujudin itu semua, sekarang gue punya kerjaan sampingan. Jadi ojol. Gue pernah tuh bawa penumpang. Penumpangnya curhat sepanjang jalan. Katanya dia habis bergokin bininya selingkuh. Sebagai ojol profesional, gue mesti dengerin curhatannya dong. Gue pelanin motor gue bawa jalan tuh. Masalahnya, nih titik tujuan mau nyampe, ceritanya belum kelar nih. Penasaran dong gue. Ya udah gue bawa lagi tuh penumpang jalan. Sampai ceritanya selesai, kita berdua baru sadar kalau kita udah nyampe di Lampung. Bagus. Nah, dia ini jelas menurut gua. Ini lucu banget sih. Jelas ya. Struktur Jokesnya bener, penulisannya bagus banget, emosinya dapet, itu bagus banget, lucu banget itu Encang Surya ya. BLPM B BE L EL P PE MEN BLPM BEEL PEEN. Mantap. Ya, kenalin, aku Yasir Siahaan yang pernah jabat tangan sama gitaris Coklat. Warisan untuk anak cucu. Sebagai petani kelapa sawit, karena aku punya lahan pertanian itu 3 hektar. Jadi kalau anakku 3, membaginya mudah. Sehektar. Mudah membaginya. Coba kalau anakku banyak, payah membaginya. Misalnya aku punya anak itu 1000. Nah, itu gimana coba cara membagi waktu kelahirannya? Gimana? Apa kalian nggak tahu? Melahirkan 1000 anak, gimana caranya? Babi aja yang sekali melahirkan 8 anak, nggak sanggup dia gitu. Maksudku jangan aneh-aneh mintanya kalian 3 anak gitu. Karena yang ingin kuwariskan itu lahan pertanian. Meskipun aku stand up comedian, aku nggak mau yang kuwariskan sama anakku itu materi stand up. Nanti di saat anakku besar, dia naik ke atas panggung, mulai dia stand up. BLPM B BE L EL P PE MEN BLPM BEEL PEEM. Mantap. Oh, ada pernah dengar kata penonton? Ya, aku Yasir Ribon katanya. Ya, sekian dari aku Yasir, aku mau kerja. Udah jam dulu. Aku mau kerja. Bagus ini Dulu. Cuman gua agak nggak terima kenapa jadi kita yang salah ya, gara-gara ini anaknya dia yang 1000 ya. Kenapa ya? Itu doang gua kenapa jadi pertanyaan besar di dia untuk kita gitu. Tapi dia stand up-nya absurd, tapi nggak absurd banget sih. Suaranya pelan, tapi udah kesetang motor. Kalau digas suaranya gede kali ya. Itu kayak makanya nggak digas tuh sama dia tuh. Makanya suaranya kecil yo. Coba tadi ada setang motor digas suaranya jadi gede tuh, balik tuh. Nama saya Yasir gitu. Maksudnya backgroundnya pohon aja udah salah menurut gue ya kan. Tapi sering ada hujan turun. Cowok maco pakai BLPM. Karena BLPM menurut saya adalah badan laki pakai BLPM maco. Yes, perkenalkan namaku Akhyar, dan dengan badanku yang berotot kayak gini, salah satu hal yang bisa kuwariskan ke anak cucuku itu cuma knowledge dan pengetahuanku tentang olahraga ya kan. Gimana rahasianya supaya aku bisa punya badan berotot kayak gini. Jadi besok aku umur 70 tahun gitu kan, ku panggil anakku, "Hei anak, sini, ayah mau memberikan warisan." Ku kasih surat warisan ke dia. Begitu dia baca isinya, push up 50 kali, sit up 50 kali dengan menu sarapan 500 gram dada ayam dan 5 butir telur ayam. NB, trust me it works. Tapi selain itu, salah satu skill yang sepele tapi bisa kuwariskan adalah skill menggerakkan dada. Aduh, kok ada orang punchline gitu ya? Punchline nyutin dada. Cuman itu yang bisa ku kasih gitu. Jadi besok anakku ku panggil lagi ya kan, "Hei anak, sini,
Ayah mau mewariskan satu lagi ke Kenapa kamu. muka dia nggak ketawa ya? Ada bisa lempeng gitu ya? Ini dari Iya. Lucu banget. Dan dada dia nggak bisa stop lagi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, emang dada getar tuh ada manfaatnya atau enggak gitu. Hei, ada men. Manfaatnya adalah ketika kalian jalan dan kalian papasan sama orang, kalian bisa menggunakan dada kalian sebagai pengganti lampu sen. Jadi kalian jalan, papasan sama orang, set, kalian gerakin dada kanan kalian. Kalian bisa belok kanan. Papasan lagi, set, kalian gerakin dada kiri, wih, belok kiri kalian. Kalau kalian gerakin dua-duanya, itu lampu hazard. Jadi orang di depan tahu kalau kalian lagi darurat. Gue bingung gue mau komentar apa. Karena premis setup dada geter ya kan. Iya, pas lainnya gerakan. Ekotnya dada lo masalahnya lo. Bukan sebadan-badan, dada doang. Dada doang lucu banget. Bahkan openingnya aja begini. Gue openingnya kaget sih, Baru ini gue ada orang saudara openingnya BLPM, cowok harus pakai BLPM, badan loyo pakai BLPM, udah langsung di skip dong, terserah dia, maunya dia dong. Di mall tuh suka banyak lahan khusus mobil perempuan yang jaraknya renggang-renggang. Karena perempuan biasanya BLPM, belum lihai parkir mundur, harusnya mundur malah maju, harusnya maju malah terbang. Ada dong. Perkenalkan, nama saya Gali, saya adalah bapak 2 anak. Bicara soal warisan, satu hal yang ingin saya wariskan kepada anak saya adalah sebuah pemahaman bahwa gak ngasih warisan itu gak apa-apa. Karena namanya warisan seringkali malah bikin ribut, bikin mental berjuang anak jadi rendah, jadi tamak, jadi rakus. Saya gak mau itu kejadian. Makanya saya pengen anak saya belajar dari saya bahwa kalau nggak pinter cari uang, ya minimal harus pinter cari alasan. Dan bicara soal warisan, harus kita akui masih banyak masyarakat kita yang suka nyinyir gitu sama orang yang bisa hidup enak dari hasil warisan. Saya pernah baca status WhatsApp, nggak apa-apa hidup penuh cicilan daripada kaya tapi hasil warisan. Jujur saya miris gitu karena saya yakin orang ini sebenarnya sedang menghibur diri gitu. Dia nulis gitu ya karena emang gak punya pilihan aja. Bapaknya gak pernah ikut asuransi sih. Terlalu sering merem tuh jadi gak melek finansial. Lagian ngasih warisan ke anak itu gak melulu soal harta. Kesehatan juga bisa jadi warisan. Anak mana sih yang gak seneng bisa lihat orang tuanya hidup lebih lama, tetap sehat gitu. Makanya saya sekarang mulai sering olahraga, memperbaiki pola makan, dan saya juga udah daftar asuransi jiwa. Karena orang kalau udah ikut asuransi jiwa, biasanya didoakan panjang umur sama agen asuransinya. Cuman ya namanya anak, semakin bertambahnya usia gitu, kebutuhan semakin banyak. Takutnya agen asuransi udah doain panjang umur, anaknya doain sebaliknya. Jadi kuat-kuatan doa aja. Kuat-kuatan doa. Dan jelas tadi dia pinternya dia tuh nutupin apa? Nutupin dia kalau nggak ada yang bisa diwarisin ya. Ya nggak usah ngasih warisan apa-apa buat anak. Ternyata itu bagus tuh. Dari semua komik tuh mikirin apa yang gua harus warisin. Tapi kalau bapak-bapak tadi di angle-nya beda dia. Sudut pandangnya beda. Bagus, Pak. Menghibur lah. PS Gali ya? PS Gali, Agali lah Pak Gali. Komik mana tuh? Nggak tahu gue juga komik mana. Tapi waktu audisi juga lucu dia. Audisi juga berarti emang konsisten sampai ya ini bagus nih, konsisten. Di video-videonya tetap bagus. Assalamualaikum CS. BLPM, Bencong Lampung pergi mudik. Kok boleh ya lagi PPKM gini? Sebelumnya kenalin, nama gue Jiung. Gue ini anak kelima dari 10 bersaudara. Jadi temanya warisan untuk anak atau cucu. Biasanya kalau ada kepala keluarga yang meninggal terus ninggalin harta warisan, anak-anaknya ini jadi suka berantem gara-gara ngerebutin harta warisan. Tahun lalu bokap gue baru aja meninggal, dan alhamdulillahnya gue sama saudara gue yang lain sampai sekarang masih akur-akur aja, gak ada yang berantem. Habis apa yang mau diberantemin? Boro-boro harta warisan. Di dompet bokap gue aja cuma ada duit 17.000 sama foto mantan pacarnya yang sekarang tinggal di Subang. Tapi gue yakin ya kalau bokap gue ninggalin harta warisan, gue tuh pasti berantem sama saudara gue yang lain.
Jangankan harta warisan, berkat akekahan aja dari tetangga, gue berantem loh. Adik gue ngotot pengen satenya, abang-abang gue ngotot pengen gulenya. Gue cuma kebagian foto bayi, ya Allah. Udah gitu gue juga kadang suka ngeberantem gara-gara kamar mandi. Karena mandi tuh pasti ngantri. Gue sih gak masalah gitu mandi, ngantri, nungguin lama. Cuma yang jadi masalah ketika giliran gue yang lagi mandi, disuruh cepetan mulu sama adik gue. Mandi kan jadi nggak leluasa ya. Nggak bisa kayak teman-teman gue mandi sambil nyanyi, enak kelihatannya. Pernah gue coba mandi sambil nyanyi. Cuma baru lirik awal langsung diteriakin adik gue. Buruan langsung masuk rapnya aja. Kalau buat gue, kayak masih tipis-tipis. Nggak terlalu gitu. Iya, tadi masih ada yang kurang. Tadi, tapi yang foto bayi aja itu flow-nya lambat banget kan? Iya. Lambat banget tiba-tiba. Gue cuma dapat foto bayi. Iya, itu udah dar. Iya. Nggak disuguhin punchline yang ending yang bagus gitu. Bobby linglung pacarnya malu-malu. Hatiku bingung mikirin elo. Ya, perkenalkan nama gue Sandi. Arti dari kata Sandi adalah kode atau tanda. Ya, tanda-tandanya gue bakal juara di lomba ini. Boleh dong percaya diri. Lah gue orang susah cuman percaya diri doang yang gue punya. Yang lain gue pada gue gade. Abis semuanya. Udah susah hobi gue judi lagi. Ini temanya sekarang nih warisan buat anak cucu. Buset, warisan apa yang bisa gue bagi ya? Iya palingan gue bisa ngasih tahu ke anak cucu gue biar sukses menang judi gitu doang. Terus ngomongin warisan, gue juga pengen ngasih warisan ke anak cucu gue itu lingkungan yang bersih. Dengan cara ya gue buang sampah pada tempatnya. Ya dimulai dari diri gue sendiri aja dulu dah. Tetangga gue mau bodo amat dah. Yang lain bodo amat. Soalnya gue tinggal nih di bantaran kali Pesanggerahan. Ini tetangga gue kalau buang sampah pada di kali. Kayak kemarin nih tetangga gue ada yang berenang di kali situ. Terus kelelep meninggal. Katanya ditarik sama setan penghuni situ. Ya belum tentu ditarik sama setan situ. Siapa tahu aja pas dia lagi berenang kakinya kelibat ban dalam. Soalnya kalinya kotor. Gue pernah mancing di situ bukannya dapat ikan, dapat tiker. Mana masih ada yang arisan lagi. Iya. Terus kalau ngomongin warisan gue jadi inget almarhum bokap gue. Gue dapet 2 warisan dari bokap gue. 1 batu aki Kalimaya bensin. 1 lagi itu wejangan hidup. Ini isinya begini. Biar kata kita orang susah, biar kata kita orang miskin, jangan pernah takut dengan kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita takut dengan kemiskinan jika kita adalah hamba dari yang maha kaya? Nggak takut gua dengan kemiskinan, nggak takut, cuman kepikiran sampai kapan gua hidup susah. Aduh, tiba-tiba udah gitu doang. Dia nggak ada selamat. BLPM tadi di depan, jadi kayak pantun BLPM-nya. Enggak, closingnya nggak terima kasih nggak itu, tiba-tiba abis itu jebret. Tapi sayang banget tadi ada panselnya yang kayak Kling inian. Kayak Kling motor yang awal-awal tuh agak-agak. Iya, nggak terlalu fokus. Nggak terlalu fokus. Masuk pas udah muka ending itu lucu-lucu banget tuh. Iya. Pas udah tengah ke belakang oke tuh. BLPM, buruh Lumajang, palanya meledak. Dar. Kenalin, nama gue Tobi. Ngomongin soal warisan, gue kayaknya gak bakal dapet warisan apa-apa dari orang tua gue. Karena gak ada apa-apa yang bisa diwarisin dari orang tua gue. Apaan misalnya? Rumah. Gue tinggal di kontrakan. Kalau orang tua gue pergi itu jatuhnya bukan ngewarisin, nerusin pembayaran. Makanya gue sering iri sama teman-teman gue yang orang tuanya punya rumah di mana-mana. Karena mereka enak bisa ngerasain yang namanya berebut harta warisan sama saudara. Lah gue cuman tinggal di kontrakan. Apa yang mau direbutin? Palingan cuman berebut duluan masuk kamar mandi kalau pagi. Dan sekarang gue juga masih belum mikirin gitu. Gimana caranya supaya punya harta warisan untuk anak cucu nanti. Karena sekarang gue cuman mikirin gimana caranya supaya punya pasangan. Dari dulu gue belum pernah pacaran. Alasan tuh ada 2. Yang pertama karena gue orangnya pemilih.
Gua kalau ngedeketin cewek tuh nggak bisa sembarangan. Ada kriteria tertentu. Kurang putih, skip. Kurang tinggi, skip. Gua yang di skip. Alasan kedua, ya karena gua ini jelek. Cewek-cewek tuh nggak suka sama cowok jelek. Karena ketika mereka pacaran sama cowok jelek, terus mau posting foto di IG, itu pasti bingung. Bingung gitu. Aduh, kira-kira ini konten negatif atau bukan ya? Aduh Tobi, tapi gimana ya Tobi ya? Cewek aja ngeliat lu di Instagramnya dikira konten sensitif kan. Ini kita aja awalnya kira video deep web lu. Iya kan? Tiba-tiba ada bangku belakang kayak bekas pembunuhan. Berantakan gitu, makanya bilang, ini stand up apa ya? Tapi hebatnya Tobi ya, maksud gue ya. Dia walaupun backgroundnya berantakan apa segala macam, tapi materinya bagus banget. Dan yang penting artikulasi sama suaranya iya, itu jelas yang seperti apa yang kita bilang yo. Lu nggak apa-apa background lu kayak gimana. Tapi ketika lu ngomong, kita tahu artikulasi jelas lu iya, ngomong apa. Lu ngomong apa. Jadi kita bisa dengerin lu terus gitu. Dan si Tobi tuh yang gue suka tuh secara alur tuh jelas gitu. Mau ngomong ini dulu, abis itu lompatannya ini, abis lompatan ini lompat. Iya. BLPM biduan linglung pergi melayat. BLPM BNI Live paling mantap. Kenalin, nama gue Ampir, biasa dipanggil Empire. Asuransi adalah cara termudah supaya kita punya warisan buat anak cucu. Makanya gue tuh pengen punya asuransi. Apalagi pekerjaan gue itu ekstrim, taruhannya nyawa. Pekerjaan gue adalah membuat gula merah. Untuk bikin gula merah, gue harus manjat banyak pohon kelapa yang tingginya bisa sampai puluhan meter untuk diambil air niranya setiap pagi dan sore. Pagi sore orang ngelihat sunset sunrise, gue malaikat mau challenge. Orang lain kalau kerja ketiduran paling dibangunin bos, diomelin. Gue kalau kerja ketidurannya di atas pohon kelapa. Nanti bangun-bangun yang ada langsung ditanya, siapa Tuhan lu? Gue butuh asuransi, tapi gue juga dilema. Karena per hari gue cuma menghasilkan 3 kg gula merah. Dijual dengan harga 13.000 per kilo. 13 kali 3, 39.000. Nah itu harga hidup gue. 39.000 itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan gue, nyokap, mbah, dan 15 ekor kucing. Gue bela-belain hidup ngirit. Gue bela-belain makan nasi, lauknya imajinasi. Gue nggak ngerokok. Kalau pagi ngisep embun, kalau siang ngisep bakaran sampah. Nggak apa-apa, yang penting mulut ngebul. Dengan ekonomi seperti itu, apakah gue bisa punya asuransi? Jawabannya bisa. Lewat BNI Life Plan Multi Protection. Di sana ada asuransi unit link keluarga. Biayanya cuma 300.000 per bulan. Masih terjangkau buat orang kayak gue dan manfaatnya banyak banget. Setelah gue baca-baca ini, hidup gue tuh tenang. Hati gue lega. Karena kalau gue meninggal, gue bisa memberikan warisan buat anak gue, brosur BNI Life. Biar dia yang ikut asuransi. Jadi pas anak gue meninggal, cucu gue yang seneng. Yes, asuransinya cair. Hampir tuh mirip gue sebelum ketemu Bang Radit. Gitu ya. Enggak, masa dia stand up tegak mulu kayak patung. Tapi digangguin kucing, lucu banget. Kucingnya kayak pengen ngajak main, tapi dia fokus stand up. Tar dulu cing. Tar dulu. Terus untuk ke BNI-nya juga, ngomongin BNI itu bagus banget buat Desi. Itu kayak. Dan gua nggak nyangka kalau ternyata ada twistnya yang diwarisin ke anaknya brosur. Iya. Itu lucu banget. Itu. Ya. Jadi nggak cuman bagus di kemasan dia bilang soal BNI Live, tapi punchline-nya juga langsung gede. Iya, maksudnya kayak gitu. Boleh nyebutin produk, tapi kasih punchline kayak Empir tadi tuh contoh baik tuh, ya kan. Kasih brosurnya doang lucu banget. Halo everyone, nama saya Suyauno, BLPM, BNI Life, perusahaan mau mantep. Kenapa begitu kamu Yono? Temanya adalah warisan untuk anak cucu. Wow. I'm very excited for this. Karena saya memang bercita-cita mewariskan semua harta terbaik saya ke anak cucu saya, Bang. Tanah beserta bangunan. Aset saya di Bank Rusia. Bahkan saham saya di BNI Life saya kasih. Rencananya. Pengennya sih gitu. Tapi kalau dilihat dari keadaan sekarang sih nggak sanggup. Karena saya itu bisa dibilang bukan miskin. Lebih ke menengah ke hina bangsa ekonomi saya itu, Bang. Jujur saya ini adalah seorang asisten yang bekerja di Jakarta dengan gaji
UMR Sragen. 1.500.000 gaji saya, Bang. Saya bandingin sama manusia silver di Kemanggisan, penghasilannya sebulan 2,1 juta bersih. Udah sama swab antigen itu. Itu pun udah di masa pandemi. Sebelum pandemi, Bang. Dia kerja kantoran di SCBD. Enggak pengurangan dia, Bang. 1,5 juta loh, belum bayar kos, belum makan, belum pokoknya pusing kepala aku, Bang. Harta satu-satunya berharga yang kupunya adalah sehat walafiat. Sama satu lagi attitude, Bang. Biar dikasihanin orang. Di perantauan udah miskin nggak punya attitude, meninggal aku. Makanya aku nih jujur aja nih, Bang. Aku nulis materi ini nih tersiksa batinku, Bang. Karena aku harus mikirin warisan untuk anak cucu. Dengan kondisi uang di dompetku sisa 9.500. Ya Allah, ini kepikiranku nih kemana-mana nih. Aduh, ini anak cucuku gimana ya? Ada nggak ya orang yang mau menikah sama belalang miskin kayak aku? Udah kemana-mana, Bang, ini kepikiranku nih, Bang. Pusing udah nih kepalaku ini. 9.500, jangankan dipakai nikah. 9.500 ku bawa ke warteg, Bang. Cuma dapat nasi setengah sama sayur. Kalau aku maksa minta telur, dapat putihnya aja, Bang. Kuningnya minta di lampu merah. Hati-hati nggak itu? Makanya aku berharap besar di lomba ini, Bang, di BNI Live. Apalagi setelah saya baca, ternyata ada asuransi yang bisa untuk warisan ini berkali-kali lipat preminya. Wah, alhamdulillah ini kesempatan untuk memperbaiki hidup. Makanya saya ini berharap menang di sini untuk memperbaiki hidup saya, Bang. Kalau enggak nih, kalau kayak gini terus kadang, ya Allah, yang bisa aku wariskan ke anak cucuku dengan keadaan kayak gini cuma satu. Ide. Itu pun nggak sama eksekusinya, Bang. Makasih. Udahlah, lucu banget. Dia tuh manfaatin semua elemen yang dia punya, dari muka jeleknya jadi punchline. Terus gaya orang jelek yang ngomong pakai bahasa Inggris dipakai, dan isinya juga secara konteks tuh lucu gitu, maksudnya sama materinya dapat, ya kan? Di awalnya jumawa gitu kan, mau ngasih ini apapun yang dia punya mau kasih gitu. Tapi kan rencananya itu lucu sih. Iya. Iya kan? Tapi yang paling gak terima sih gue punchline itu kuning telur. Tapi lucu sih. Kalau makan tambah paling dapat telur itu juga putihnya. Ya. Kalau kuningnya ada lampu merah, hati-hati. Langsung aja nih kalau mau lihat yang kita lolos lihat nih. yang bakal melaju di Grand Final adalah Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Iya, Nduk. Tapi yang pasti jangan lupa nonton ini tayangannya di YouTube channelnya BNI Live ID, dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga YouTube-nya, ya kan? Betul sekali, Rio. Dan buat kalian teman-teman yang belum lolos, mungkin belum rezekinya karena ya bisa ikut di season 2-nya. Iya, jangan lupa. Pasti ada di season 2-nya. Pasti ada. Mas ada siapin materi, siapin video yang bagus, dan suara pun harus bagus juga biar kita bisa gampang buat dengernya ngelihatnya enak gitu. Yang pasti audionya harus bagus, videonya proper lah kalau mau ikut lomba. Yang ketiga tuh bener-bener kalau ikut lomba digital bener-bener harus niat untuk bikin videonya, biar nanti secara tayangan juga bagus gitu. Dan siapin materi yang bener-bener kuat nanti kalau lo ada lagi di season berikutnya. Oke, terima kasih juga buat yang udah nonton lagi. Dan buat BNI Live juga terima kasih banyak. Dan selamat untuk para pemenang yang lolos untuk ke Grand Final. Jadi sampai jumpa di Grand Final. BNI Live.